uh, jadi izinkan saya hari ini berbagi dengan Bapak Ibu semua mengenai apa ya istilahnya ya, mungkin bisa disebut editing video, bisa disebut sebagai recording video juga seperti itu. Jadi yang namanya Camtasia itu sebenarnya luas penggunaannya, tidak hanya sebagai editor, juga bisa sebagai perecord ya, perekam seperti itu. Nah, seperti biasanya juga saya tidak hanya memanfaatkan untuk editing, tapi untuk merekamnya juga. Yang direkam apa? Yaitu PowerPoint ya, PowerPoint yang saya F5 itu ya, kalau untuk presentasi kan F5. Nah, itu nanti saya sambil rekam. Nah, sambil rekam suara. Nah, kenapa saya merekam menggunakan Camtasia dibanding ekspor ya di PowerPoint-nya, karena ternyata file output-nya itu jauh lebih kecil yang direkam layar seperti itu. Mungkin bahkan bisa 1:10 lah ya. Kalau direkam layar menggunakan Camtasia itu. Suaranya ya. Halo, gimana Pak? 1 menit 1 MB katakanlah itu kalau untuk rekam layar, tetapi kalau yang diekspor tuh yang MP4 dari PowerPoint itu mungkin 1 menitnya bisa sampai 10 MB seperti itu. Itu kan jauh sekali perbedaannya. Jadi saya cenderung menggunakan rekam layar manual seperti ini, dan nanti setelah direkam hasilnya itu akan langsung lari ke Camtasia dan bisa diolah langsung di Camtasia seperti itu. Baik, mungkin langsung saja lah Pak ya, biar waktunya tas-tas gitu ya. Seperti itu. Sebentar saya akan membuka dulu Camtasia-nya. Sambil saya rekam layar. Proses dulu ya Bapak Ibu ya. Lagi dibuka dulu. Nah, sambil nunggu, jadi untuk aplikasi sendiri, aplikasi Camtasia-nya, baik saya maupun yang ada di sekolah, yang di lab atas perpus itu, kita menggunakan Camtasia versi yang 2020, versi yang terkini. Nah, sebenarnya ada banyak sekali macam versi Camtasia, dari yang saya tahu ya, yang pernah saya pakai dari Camtasia 8, kemudian Camtasia 9, 2019, kemudian 2020. Nah, sebenarnya ya secara garis besar ya sama saja seperti itu, cuma bedanya itu fitur-fiturnya. Semakin kekinian itu semakin banyak fitur-fitur yang dapat kita manfaatkan seperti itu. Nah, sebagai contoh untuk yang versi 2019 atau 2020 itu, misalkan ada fitur lain yang belum ada di aplikasi yang sudah kita install, itu bisa kita download langsung di websitenya si Camtasia ini, dari namanya TechSmith ya namanya, seperti itu. Sedangkan yang versi 2009 atau sebelumnya itu tidak bisa download seperti itu ya, tambahan-tambahannya. Baik, sebentar saya buka dulu. Tampilan opening Camtasia-nya sudah muncul belum ya Bapak Ibu ya? New project seperti itu sudah muncul barangkali? Ya sudah Pak. Ya. Nah, seperti biasa kita buka Camtasia-nya, kita open new project aja karena ini project baru ya Bapak Ibu ya. Nah, seperti itu. Nah, sambil jalan, jadi beberapa teman ada yang menanyakan, Pak ini installnya gimana? Oh, stop, kenapa ini? Sebentar. Ini installnya gimana Pak? Filenya di mana dan sebagainya. Ini karena filenya itu lumayan besar, sekitar 500 MB untuk kalau kita download sendiri ya kayaknya ya agak lumayan besar seperti itu. Dan karena kan ini kita tidak menggunakan yang versi resmi dari sananya gitu ya, kita menggunakan versi kita lah seperti itu ya. Jadi mungkin ada beberapa teknik penginstalan ya yang mungkin kalau Bapak Ibu guru mencoba menginstal sendiri, mungkin ini saja mengalami beberapa kendala ya. Dan saran saya sebaiknya di laptop Bapak Ibu itu diinstalkan saja sama teman-teman rekan-rekan teknisi kita ya, seperti itu. Nah, sebagai informasi tambahan bahwa di lab atas itu sudah terinstall ya. Harapannya Bapak Ibu nanti dalam mengerjakan tugas atau apa itu ketika piket langsung saja di laboratorium. Atau kalau mau langsung di laptop sendiri juga nggak apa-apa, nanti minta bantuan diinstalkan oleh teman-teman teknisi seperti itu. Ini sudah muncul nih Bapak Ibu tampilan antara muka dari Camtasia-nya seperti ini. Dari situ kelihatan ya? Apa? Ya, oke, baik. Jadi di sini sangat standar sekali. Hampir semua editor video itu seperti ini tampilannya ya.
ada apa namanya, ada timeline namanya, yang di bawah itu namanya timeline seperti itu. Nah, ada tempat, ada yang namanya media, library, dan kawan-kawannya di sebelah kiri. Nah, nanti ketika kita akan edit ya, nanti di tengah-tengah ini muncul apa yang kita edit seperti itu. Ya, itu tampilan awal dulu yang namanya Camtasia. Mungkin biar runut belajarnya, kita belajar bareng-bareng. Itu kita mulai dari pengenalan semua antarmukanya atau sebagian besar antarmukanya yang nanti akan dipakai oleh Bapak Ibu juga ketika apa namanya melakukan penugasannya ya, seperti itu. Insya Allah sih ini sangat gampang ya, insya Allah sangat gampang asal runut ya, seperti itu. Nah, pengenalan pertama di sebelah kiri ya, sebelah kiri ini tools-toolsnya sebelah kiri. Saya jarang sekali menggunakan yang atas, file sampai help itu sangat jarang sekali dipakai. Justru yang sering banget dipakai adalah yang sebelah kiri ya, sebelah kiri ini. Nah, yang pertama itu namanya media ya. Media ini media mentahnya kita ya. Bisa berupa hasil rekaman, bisa video, audio, atau justru ini ada record ya, baru rekam layar ya, seperti itu. Ya, nanti kalau ada waktu nanti saya sambil bicarakan juga tentang yang namanya record ya, seperti itu. Nah, nanti media tinggal import aja ke sini, seperti itu ya. Oke, ini kita masih kenalan. Yang kedua itu library. Lah, ini library nih. Ini library bawaan Camtasia yang dapat kita langsung manfaatkan. Sebagai contoh, di sini ada folder icon ya. Icon-icon bisa kita langsung ambil dari sini. Ya, building apa dan kawan-kawannya. Tinggal kita pakai saja nanti. Seperti itu. Itu library yang pertama. Yang kedua itu intro ya, openingnya. Biasanya kan kalau video mau pertama kali dibuka ada intronya terlebih dahulu apa, seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini ada yang namanya intros ya. Library-nya yang kedua itu namanya intro. Dapat kita manfaatkan pula ya. Ini sering juga saya manfaatkan untuk video-video saya yang saya buat, entah untuk untuk sendiri maupun untuk yang saya share di YouTube, seperti itu. Kemudian ada yang namanya lower third. Lower third itu kalau saya nggak salah mengartikan itu apa namanya, sepertiga bagian bawah ya yang muncul. Biasanya itu ada apa namanya, ada nama atau ada identitas apa di bagian bawah, seperti itu ya. Itu namanya lower third. Coba nanti juga kita akan mencoba ini. Kemudian ada yang namanya motion background ya. Motion background ini saya jarang menggunakannya, tetapi ini dapat kita pakai juga video bawaan dari Camtasia itu sendiri yang sebagai backgroundnya kita ya, kayak video juga. Nah, motion background ini background yang berupa video ya, berupa gambar yang bergerak, seperti itu. Oke, kemudian ini ada yang namanya music tracks. Kan kalau kita belajar kemarin ya sama Pak Bintang sama Pak Adi, kita bisa apa namanya nyari audio yang free, bebas lisensi, yang kalau kita upload ke platform apapun di YouTube, di Instagram dan kawan-kawannya nggak dicekal gitu ya. Itu kita perlu namanya aset musik yang free lisensi. Kalau yang kemarin di Pak Adi sama Pak Bintang itu menggunakan dari studio YouTube ya. Nah, bawaan Camtasia juga ada musik tracknya seperti ini ya. Daripada saya bingung-bingung, karena saya langsung menggunakannya di sini saja ya. Ini insya Allah bebas lisensi ya, ketika kita upload mengandung musik-musik seperti ini tidak dicekal di mana-mana, seperti itu. Oke. Kemudian outro lah. Tadi kan ada intro. Nah, sekarang ada outro-nya. Ending-nya ya, setelah kita selesai pakai di YouTube biasanya apa? Ya subscribe atau like atau share dan kawan-kawannya di bagian belakang, seperti itu. Baik, itu bagian yang terakhir dari yang namanya library. Kalau favorit itu ya favorit saja. Ini nggak usah ini nggak apa-apa ya. Nah, lalu anotasi. Nah, anotasi ini dipakai apa ya? Misalkan kita lagi bicara apa, nanti muncul kata-kata ya, muncul kalimat di depannya ya, yang bebas kita taruh di mana-mana, seperti itu ya. Itu namanya anotasi. Berbagai macam anotasi banyak tersedia di sini. Bahkan di atasnya juga ada nih ya, arah seperti itu, dot dan kawan-kawannya. Itu namanya anotasi. Kemudian yang penting untuk dipakai juga namanya transisi. Transisi itu apa ya? Pergerakan antar frame ya, pergerakan antar bagian potongan-potongan video kita, biar fotonya pergerakannya itu
apa ya, dramatis atau enak dilihat lah, tidak langsung putus-putus langsung, nggak seperti itu ya. Itu namanya transisi. Di sini berbagai macam transisi. Ini mirip sekali juga ada transisi yang ada di PowerPoint ya, seperti ini. Ini mirip sekali yang ada di PowerPoint transisinya. Kemudian selanjutnya itu behavior, yaitu kecenderungan kalimatnya seperti apa. Ini tuh animasi kalau di PowerPoint tuh ya, animasi. Misalkan seperti ini kelihatannya, misalkan fade ini gambarnya itu C-nya muncul dulu, nanti baru sampai ke belakang ya. Ada drifting, ada rival dan yang kawan-kawannya. Itu namanya behavior. Yang nanti kita tinggal drag saja ke aset yang kita punya. Termasuk juga ada yang namanya animasi, ya seperti itu dapat kita manfaatkan pula. Untuk yang ke bawah-bawah saya pakai tapi jarang-jarang ya, kursor dan kawan-kawannya jarang-jarang dipakai, dapat kita manfaatkan pula ya. Audio effect misalkan kan kita mau menaruh musik ya, jangan tiba-tiba musiknya kenceng kayak gitu, jadi harus ada dari pelan dulu sampai nanti tiba-tiba bukan tiba-tiba apa namanya menjadi kenceng ya, seperti baik fade in maupun fade out. Closingnya juga sama, jangan tiba-tiba langsung suaranya putus gitu ya, tapi nanti perlahan-lahan pelan-pelan akan menjadi hilang suaranya seperti itu. Itulah bagian yang paling kiri ya Bapak Ibu, tools mengenai Camtasia. Oke, saya alihkan lagi ke media karena nanti akan import ke sini. Nah, yang bagian bawah, sebentar ini saya geser ini. Yang bagian bawah ini namanya timeline. Timeline itu ada yang namanya track. Ini bisa sampai banyak sekali ke atas ya. Nah, ini sifatnya itu seperti apa ya? Seperti lapis. Artinya track yang bawah itu akan ditumpuk oleh track atasnya. Jadi kalau kita pengen menampilkan aset yang di atas gitu ya, maka di track yang paling atas atau yang lebih atas daripada yang di bawah kayak gitu. Jangan kebalik. Kalau balik nanti justru nggak kelihatan si asetnya, si videonya seperti itu. Ini namanya timeline. Jadi nanti dari kita tarik saja ke timeline. Baik, dilanjut ya Bapak Ibu, atau ada pertanyaan terlebih dahulu, silakan barangkali ada yang mau ditanyakan. Atau lanjut saja. Halo. Lanjut dulu aja Pak Radio. Jadi oke, ini media ya, media lah. Saya ada istilahnya namanya aset. Ya, saya mungkin mungkin kurang tepat tapi setahu saya itu namanya aset ya Bapak Ibu. Jadi apapun bahan-bahan yang mau kita pakai, mau kita edit itu namanya aset. Di sini kelihatan ada hasil rekaman, ada video, ada audio, bahkan image ya atau gambar seperti itu. Kita bisa langsung klik aja import atau drag Bapak Ibu ya, drag dari file yang sudah kita siapkan misalkan. Nah, sebagai contoh, saya mau drag setelep saja. Kalau kayak gini tampilannya masih Camtasia atau sudah yang lain ya Bapak Ibu ya? Dari situ. Masih Camtasianya Pak. Masih Camtasia. Ini aja ya, mungkin import ini aja bukan drag ya. Import gitu aja. Nah, di sini saya tadi sudah menyiapkan di bagian sini, saya buatkan folder ini perlu berbagi. Nah, ini namanya aset Bapak Ibu ya, ini namanya aset. Oke, mungkin saya pilih semua, kemudian open. Ya. Mari kita tunggu lah, ini sudah mulai masuk ke sini ya. Ini namanya aset-aset, ada berupa video, ada berupa hasil rekaman, ada audio, ada image dan kawan-kawannya seperti itu. Nah, setelah aset sejenis kita sudah sudah peroleh, nanti tinggal kita kita drag, kita tarik aset ini ke bagian sini ke bawah, ke timeline ini ya, ke track seperti itu. Dan pakemnya adalah bahwa track paling bawah itu kalau layer atau tumpukan itu yang paling bawah kayak gitu. Jadi kalau kita pengen paling bawah itu biar aman itu berupa audio saja seperti itu. Di depan apa ya Pak? Halo, suara saya oke ya? Bagaimana Pak Andang? Suaranya mengecil apa ya Pak Raja? Mengecil, aduh gimana nih? Oke Pak, terdengar di saya bagus, jelas. Oh, mungkin beda-beda ya. Tergantung jaringan sepertinya. Oke. Ini namanya media ya Bapak Ibu ya. Ini namanya yang mau kita edit seperti itu. Oke. Mungkin saya akan mencoba langsung saja. Misalkan di sini itu ada media berupa opening ya. Ini video yang sudah saya bikin yang lain. Seperti itu, paling kiri seperti itu.
Semangat teman. Jadi kayak tadi kan ada intro ya. Ini kita del aja ini, kita bikin yang yang mana bebas. Misalkan saya mau pakai yang mana ya? Yang ini deh, yang minimal elegance ya. Kita tinggal drag aja, tarik. Kayak gitu. Sudah kelihatan ya Bapak Ibu tampilannya. Nah, ini kan template. Bisa kita rubah-rubah. Rubah-rubahnya ya langsung di sininya ya. Bisa di sini juga ada keterangannya, bisa double klik di sini atau menggunakan yang ada di sini aja ayat-ayat tadi. Sebentar. Kita kecilkan saja. Baik, bisa kita rubah-rubah di sini. Misalkan kita kasih judul gitu ya. Belajar Camtasia. Versi gitu ya, guru berbagi kayak gitu ya. Baik, nah nanti kalau kita play ya kurang lebih akan seperti ini. Nah kayak gitu Bapak Ibu, ini namanya opening ya, ini namanya opening. Nah setelah opening tentunya tinggal video yang utama ya, video yang utama yang mana, kita kembali lagi ke aset tadi ya, di media ini kayak gitu. Oke, tak ulangi lagi, ini untuk openingnya saya pakai yang dari library tadi. Salah satunya kita ambil drag ke sini sehingga muncul seperti ini. Nah, tapi kan ini kurang ya istilahnya ya. Belum, nggak ada suaranya ya Bapak Ibu ya. Tidak ada suaranya. Ini kurang gitu ya seperti itu. Kita tinggal tambahkan saja audio ya, atau dari audio yang ada di library ini. Tadi yang namanya musik track. Misalkan saya ambil sampel yang ini, kita coba play dulu. Mana yang cocok kayak gitu ya Bapak Ibu ya. Kalau nggak cocok kita pilih yang lain seperti itu. Oke, itu namanya opening ya, opening atau intro seperti itu. Nah sekarang kita tinggal misalkan kita masukkan video yang lain, video yang ini nih. Nah, ini saya tadi ambilkan contoh salah satu video, tak taruh sini aja. Nah kayak gitu. Oke, kalau kita lewat, nah kan seperti ini ya. Nah sebentar saya sambil play, mau tak potong dulu. Oke, nah ini mau kita coba langsung edit ya Bapak Ibu ya. Edit itu berupa bisa potong, bisa apa dan kawan-kawannya. Anggap aja tadi openingnya sudah, tinggal masuk ke video utama. Nah cara potongnya, pertama itu kita pilih seperti ini ya, di select seperti ini. Nah nanti di sini ada icon gambar potong ya, split namanya itu ya. Tinggal kita split saja, klik split. Dan ini sudah terpotong jadi 2. Kayak gitu. Ya. Saya ulangi. Jadi kalau kita mau memotong video, misalkan awalnya kan video aslinya dari sini nih. Mau kita potong kayak gitu. Nah, di mana dipotongnya terserah, misalkan di sini seperti itu. Nah, nanti kita aktifkan dulu bagian yang video yang mau kita potong, yaitu diklik aja ya sebagai tanda itu sudah aktif yang mau kita proses ya, yang mau kita edit. Tinggal kita potong, potongnya namanya split di bagian atas timeline ini ya. Nah, kita potong. Nah setelah potong kan kita mau buang. Kalau kita del seperti itu, nanti di sini ada ruang kosong ya. Kalau kita langsung del, nanti ada ruang kosong. Ini kan merepotkan bagi kita, nanti harus manual ditarik ke sebelah kiri ya, biar nggak ada ruang kosong ya. Kalau ada ruang kosong kayak gini kan kita jadinya gelap seperti itu, gelap ya. Nah biar tidak terjadi ruang kosong, maka kita namanya itu ripple delete ya. Cara ripple delete adalah kita aktifkan bagian yang mau kita buang. Dari sini kita klik kanan ya. Klik kanan, kemudian cari yang namanya ripple delete, atau menggunakan keyboard itu kontrol ditambah backspace ya. Kontrol sama backspace itu namanya ripple delete. Kalau kita aktifnya menggunakan keyboard ya.
langsung triple delete. Apa yang terjadi? Ini langsung bergeser ke sana. Jadi nggak ada ruang kosongnya. Seperti itu. Oke, sudah muncul. Anggap aja ini video yang mau kita pakai. Ini karena latihan kita pendek aja ya Bapak Ibu ya. Sampai seginilah katakanlah. Ini saya potong lagi. Ini nggak dipakai katakanlah, saya buang. Ya, kalau ini delete nggak masalah, bagian belakang ya langsung delete. Karena belakangnya nggak ada yang ketarik ke sebelah kiri seperti itu. Kita langsung delete aja. Oke. Ini namanya teknik memotong video ya. Teknik memotong video. Baik. Selanjutnya mungkin saya akan membahas yang namanya transisi tadi ya. Ada transisi dan kawan-kawannya. Saya sekarang akan membahas yang namanya transisi. Nah, transisi tentunya apa? Yaitu semacam agar peralihan antar video itu ada dramatisirnya ya, ada dramatikalnya lah, intinya seperti itu. Oke, saya coba ini potong. Nah, ini kan tampilannya terlalu kecil ya, terlalu kecil. Padahal ini space-nya luar banyak banget sampai sana. Nah, agar agak membesar, kita pakai zoom sini saja ya, tinggal tarik aja ke sini. Nah, kayak gitu. Tinggal drag aja. Nanti dia akan membesar. Biar kita leluasa dalam mengeditnya seperti itu. Oke. Baik. Kita sekarang akan melakukan yang namanya transisi. Transisi itu berarti sebelah sini ya, yang ini nih. Ya. Nah, transisinya kita bebas pakai yang mana ya. Ini banyak sekali transisi namanya ya, seperti itu. Misalkan saya ambil contoh yang whip spin. Ini bisa di preview juga ya, whip spin. Caranya tinggal klik, kita drag saja. Misalkan dragnya ke di sini ya Bapak Ibu ya. Peralihan ke tengah-tengah antara tadi yang kita potong. Play, mudah-mudahan tampilannya bisa di situ. Kalau kita play, nanti akan, nah seperti itu, ya. Ini tampilannya akan lebih enak lah dilihatnya. Kita coba latihan lagi yang potong-potong seperti itu Bapak Ibu ya. Ini jangan lupa pakainya ini split S. Saya potong lagi. Kita akan coba transisi yang lain, misalkan sambungannya. Nah, di sini kan ada warna biru nih, warna biru ya. Kadang-kadang warna hijau juga. Klik kayak gini, bisa kita drag panjang pendeknya. Bawaan dari ininya saja. Saya akan pilihkan yang agak kontras saja ya Bapak Ibu ya. Mungkin nah kayak gitu, seperti itu. Lumayan. Video yang tadi yang pertama belum hilang sepenuhnya, tapi video yang selanjutnya sudah muncul seperti itu. Jadi ini lebih enak di apa ya istilahnya dilihatnya. Gitu. Namanya transisi. Yang namanya lower third. Nah, lower third, perhatikan lower third berarti kan harus di depan video ini kan, layer yang ini. Ini kan video yang layer paling bawah, track yang paling nomor 1 nih. Nah, berarti artinya si lower third ini harus kita taruh di atasnya si video ini kayak gitu. Misalkan di menit keberapa nih? Di sini ada waktunya 8:20. Kita mulai mau ngasih lower third. Saya ini aja misalkan pakai yang ini. Nah, kayak gini. Dan nanti akan muncul. Nah, kayak gitu. Nah, Pak ini gimana? Kok cara gambarnya di bawah sekali ya? Nanti kita tinggal sesuaikan. Sebentar ini ketutup. Kita blok ini. Bentar ini tampilan zoom saya ininya nutupin. Nah, ini skalanya.
Nah, ini kan aslinya seperti ini tadi bawaannya. Nah, sudah nama atau apa seperti itu. Nah, opacity itu mengenai jelas atau enggak jelasnya si tulisan tersebut. Sebentar sambil saya diklik gitu ya, diklik terus kemudian kita drag, anggap aja seperti ini udah cocok, udah tinggal edit aja. Misalkan isinya fisika misalkan seperti itu. Udah nanti akan seperti ini ya. Jadi itu namanya lower third ya, yang biasa pakai untuk identitas ya. Ya. Oke, kalau nanti dia akan hilang sendiri ya. Oke. Pak Rakil. Kita akan belajar yang Pak Rakil. Suaranya putus-putus, Pak. saya ya. Semua jaringan kayaknya lo semua lo, saya juga berebet. Berebut suaranya. Pak Rakil. Ya, halo. Gimana? Suara? Iya, suaranya kok putus-putus ya? Oh, jaringan saya ya. Tes. Gimana? Nggak ada suaranya, Pak. Suaranya. Wih, nggak ada suaranya suaranya, hilang. Pak Ragil. Bandwidth-nya mungkin di tempat saya yang agak ini ya mungkin ya. Kayaknya harus pindah ke Purwokerto loh. Oke, ini gimana Bapak Ibu? Sudah masuk, bisa terdengar? Sudah terdengar? Ya, sudah mulai kedengeran. Lumayan Ya. sudah. Terus dikalungin lah. Oke deh. Ya nanti kalau ini langsung ini apa? Kalau ada suaranya kurang ini gini aja. Mungkin videonya Pak Rakil bisa di-off-kan aja, Pak. Aja mungkin ya? Kalau pas share screen ya. Oke, coba. Bisa. Mengurangi nge-lag-nya. Baik, tadi sudah sampai yang namanya apa namanya lower third Bapak Ibu ya, lower third. Jadi lower third itu fungsinya ya seperti ini ya. Identitas lah ya. Ini kegedean ya udah tinggal di ini aja di apa? Diatur-atur di bagian apa itu namanya? Skalanya ya, namanya skalanya. Bisa berapa persen? Ini kan betul akan mengecil membesar sendiri ya, seperti itu. Senyamannya kita, menurut kita itu bagus gitu aja. Ya kayak gitu. Oke, kalau ini sudah ya tentang yang namanya lower third. Kemudian sebentar kita menampilkan logo karena harapannya nanti ketika
Bapak Ibu ya, nanti di sini mungkin bukan kayak RP kayak punya saya nih, tapi apa Telkomsel atau apa seperti itu. Makanya kita akan coba membuat logo berupa Telkomsel sebagai contohnya di sini. Nah, di sini saya juga tadi sudah insertkan beberapa gambar. Nah, caranya gimana? Tinggal di drag saja lagi. Nah, mohon perhatian karena si logo itu pasti di atas, maka taruhlah logo di track yang paling atas. Sehingga apa? Sehingga tidak tertutup oleh siapapun ya, oleh aset yang manapun seperti itu maksudnya. Oke, seperti ini kan si RP ini kan selalu muncul walaupun videonya akan berubah-ubah. Maka biasanya yang saya lakukan adalah kita taruh logo itu di bagian track yang paling atas dan biasanya itu paling terakhir dalam editing video seperti itu. Nah, mulai kapan logonya muncul itu ya suka-suka kita, mau dari awal, mau di tengah, mau di mana seperti itu. Anggap aja misalkan saya mulai dari pertama seperti ini ya Bapak Ibu ya. Nah, nanti kita tinggal dari awal aja. Nah, nanti kita tinggal drag. Ingat tadi harus paling atas. Anggap aja ini sudah sampai segini aja paling atas. Tinggal kita drag seperti ini. Nah, seperti itu. Nah, posisinya kan ini tengah-tengah ya. Dan gambarnya terlalu besar. Ya udah kita tinggal memainkan skala sama posisi saja. Dengan cara ya tentu kita harus diaktifkan dulu si file ininya ya, si aset ininya. Nah, kita misalkan mau di bagian ke kiri atau ke kanan atau di bawah, terserah ya, seperti itu ya. Anggap aja di sebelah kiri karena di sini sudah ada gangguan berupa RP ya seperti itu. Nah, tinggal kita skalanya dikecilin aja atau diperbesar. Nah, kayak gitu. Misalkan segini cukup, tinggal taruh di sini gitu. Sudah, itu namanya identitas. Ini dimanapun akan selalu di atas. Nah, sekarang langkah selanjutnya adalah bagaimana kalau video kita panjang, padahal secara default hanya beberapa detik saja kan, tinggal kita tarik, tinggal kita drag. Caranya gimana? Di ujung kirinya nih, kanan atau kirinya yang kita drag. Ya, jadi misalkan saya mau drag sampai mau menuju akhir ya, sampai di sini nih, tinggal kita klik kayak gini. Drag seperti itu, nyampe nanti di bagian yang kita mau. Nah, seperti itu. Nah, oke. Sehingga nanti dia akan muncul ya setelah waktu yang kita tentukan tadi, gitu. Biar nggak langsung muncul, mungkin saya agak sedikit geser ke sini. Nah, kayak gini mungkin. Nah, kayak gitu. Oke, ya. Jadi nanti ini akan muncul seperti itu sampai sepanjang video yang mau yang mau kita edit seperti itu. Oke. Nah, tadi ini kita kenalan yang namanya transisi behavior dan kawan-kawannya ya. Nah, ini juga bisa diaplikasikan ke logo ini ya. Entah openingnya saja atau outputnya saja atau sepanjang video tersebut. Nah, kayak gini kan langsung putus langsung hilang kan nggak enak dilihatnya. Ya mungkin bagi enak nggak enak kan beda orang ya. Bagi saya kurang enak, bagi orang lain mungkin lebih enak putus kayak gini ya seperti itu. Nah, kita bisa pakai ini, bisa transisi atau behavior atau bahkan mungkin animasi seperti itu Bapak Ibu. Nah, baca misalkan saya pakainya animasi deh ya, animasi misalkan misalkan scale up, coba aja ya Bapak Ibu, coba aja nanti. Nah, kayak gitu ya ininya akan scale up. Tapi kalau ini dirasa nggak enak, jangan pakai itu ya. Oke, misalkan lagi saya pakainya yang mode transisi aja deh. Transisi aja. Tinggal kita pilih transisinya yang mana, lalu kita drag ke situ. Misalkan transisi yang circle stretch, kita taruh di sini. Nah, kita coba play, nanti akan, nah seperti itu Bapak Ibu. Jadi ya, dia akan sifatnya seperti akan muncul dari tengah-tengah terus ke sebelah situ. Nah, kayak gitu. Terus kita akan coba, misalkan bagian akhirnya mau yang mana, misalkan mau yang mau yang fade boleh ya, fade mungkin ya, kalau di belakang lagi ini nanti dia akan menjadi hilangnya fade seperti itu, nggak langsung hilang, jadi ada beberapa detik sebelum dia benar-benar hilang. Oke. Kemudian selanjutnya yang akan saya bahas di sini adalah tentang yang namanya tadi mana ya, anotasi. Nah, anotasi itu seperti lower third ya, tetapi tidak pakem harus di bawah ya. Ini bebas dimanapun kita mau tempelkan. Misalkan saya mau nempelkan di sini deh ya, mau nempelkan di sini. Anggap aja saya pilih yang ini. Tinggal kita drag aja kemana
ingat jangan di atasnya ini ya logo sekolah, karena logo sekolah kan harus selalu muncul, logo ini kan harus selalu muncul di sepanjang video, katakanlah seperti itu. Maka kita ya di bawahnya saja. Gitu. Intinya aset mana yang pengen kita munculkan sepanjang waktu atau yang paling panjang ya, itu di bagian paling atas, yang paling atas. Nah, kita taruhnya misalkan di bawahnya ini ya, yang di sebelah sini yang masih kosong. Atau gini Bapak Ibu, biar aman, ini taruh di paling atas saja. Atasin saja, atasin lagi. Gitu. Dan nanti di sini kan masih kosong nih, dapat kita isi dengan yang lainnya. Misalkan menggunakan yang ini, aset ini ya, dari si anotasi ini. Anggap aja saya mau pilih yang ini deh, yang ini. Nah, kayak gini. Taruh di sini ya. Oke. Ini panjang pendeknya ini bisa kita sesuaikan ya waktunya, termasuk ukuran sama ininya letaknya kayak gitu. Nah kayak gini misalkan ini kan, nah kayak gini ya. Diisi apa terserah bebas ya. Pelatihan, nah, misalkan seperti itu ya. Nah, nanti kalau kita play, tentunya dia akan muncul di situ. Pelatihan gitu. Oke. Nah, ini kan gambarnya kan langsung hilang juga ya, masuk langsung hilang. Nah, ini dapat kita manfaatkan tadi, ada yang namanya behavior, transisi dan kawan-kawannya tersebut. Terserah mau kita yang seperti apa. Misalkan saya mau pakainya behavior, katakanlah mau pakai yang FL apa ya. Nih, tak taruh sini. Dan nanti kalau kita lihat itu akan apa ya? Akan kedip-kedip ya, Bapak Ibu, akan kedip-kedip. Nah, ini cocok-cocok yang mana? Seperti itu. Atau animasi misalkan kayak tadi ya ada scale dan kawan-kawannya. Oke, atau bahkan mungkin transisi juga bisa, ya, juga bisa. Saya akan coba menggunakan yang pop up saja. Mungkin ini tak geser belakang Bapak Ibu ya. Kalau kita play, nah akan seperti itu. Ini namanya pop up. Kemudian nah kayak gitu. Oke. Sebentar, ini sudah pop up yang perlu diisi. Kemudian, nah ini anggap aja sudah bagian akhir ya Bapak Ibu video kita ya. Nah ini endingnya yang mana? Endingnya itu ya berupa tadi kita bisa pilih yang namanya outro ya. Di sini ada yang namanya outro. Ya, outro secara default ini cuma 2. Setelah kita install cuma ada 2, tetapi kita download more asset juga bisa. Ya, kita klik download more asset. Tentunya ini harus harus online ya, kita tinggal download seperti itu, pilih yang mana seperti itu. Ini akan larinya ke TestMate si Camtasia tersebut. Di situ munculnya web browser atau masih Camtasia Bapak Ibu? Halo, tes? Camtasia Pak. Ya, Camtasia ya. Masih Camtasia. Mungkin saya stop terlebih dahulu, akan saya ulang ke yang nah ini nih. Nah ini tadi kalau kita klik download aset gitu ya, nanti kita akan lari ke si punyanya si Camtasia tersebut, namanya perusahaannya namanya TestMate ya. Ini bagi ini kita bisa cari-cari di sini ya, bisa berupa template dan kawan-kawannya yang banyak sekali seperti itu. Misalkan video ya, ini motion background footage dan kawan-kawannya itu bisa banyak sekali. Audio juga sama dan yang lainnya ya. Dapat kita download dari sini seperti itu. Ini ada yang versi premium, ada yang versi free. Kalau kita tentunya, kalau saya tentunya yang versi free. Ya. Nah, nanti kalau tinggal klik download saja ya, nanti akan langsung terinstall ke Camtasia yang punya kita seperti itu. Oke, saya stop share ini. Kemudian saya akan share ulang ke yang Camtasia yang tadi. Oke. Nah, ini kan kebetulan cuma ada 2 ya Bapak Ibu bawaannya ya. Halo, tes suara saya masih jelas? Masih. Masih ya, oke, good. Misalkan saya ambil salah satu aja ini deh, yang ini ya, yang simple bright outro. Tak taruh di belakang, nah kayak gitu. Tak taruh di belakang, oke. Seperti biasa tadi kan kita pengennya nggak langsung hilang gambarnya ya dari kayak gini langsung top gitu kan, nggak mau gitu, ya. Bisa pakai yang namanya transisi, ya, transisinya bebas, ya. Boleh. Yang sering saya pakai biasanya fade ya, biar gambarnya itu akan numpuk antara 2 video yang berbeda tetapi nggak langsung hilang ya gitu. Nah kayak gini, ini fade. Nah seperti itu. Oke, nah, ini baru kayak gitu. Ya.
Nah, cara ngaturnya kayak tadi aja, skala, terus apa, isi ininya, ya, seperti itu ada ya di sebelah kanan, di properti sebelah kanan. Misalkan kita ke skala terlebih dahulu, kurang ini kegedean nih, kita dikecilin, nah seperti ini, misalkan seperti itu, ya. Tinggal kita atur-atur, ya. Thanks for watching. Kemudian ini di sebelah sini, misalkan sebenarnya saya sambil naruh ini mau ngetik dulu. Selamat belajar gitu misalkan ya. Your website misalkan, ya, karena saya punya blog namanya Ilmu Fisika misalkan ini. Seperti ini, email. Ini bebas ya, nggak harus ada. Kita kalau nggak mau dimunculkan kita del aja di ininya, di depotnya dan kawan-kawannya. Ya, misalkan apa ya? Solid, speed, smart, nah kayak gitu. Oke, ini Facebooknya nggak usah, tak del aja, nah kayak gitu. Nah nanti endingnya adalah, kurang lebih seperti ini, nah kayak gitu. Ya, nah kan tinggal masukkan musik nih, biar ini nggak kaku banget, cuma tulisan gitu ya, cuma tulisan tanpa ada suara ya. Kayak waktu itu saya buat untuk ucapan ulang tahun sekolah kan ada happy birthday dan sebagainya, itu kan di akhirnya seperti itu. Ini tinggal tambahan musik saja. Musiknya dari mana bebas ya. Ya saran saya sama, yaitu menggunakan aset musik yang bebas lisensi, karena khawatirnya kalau kita upload di Instagram, di YouTube itu kalau kita menggunakan musik-musik yang tidak bebas lisensi, nanti kita videonya dihilangin ya, suaranya kan eman-eman banget kayak gitu ya. Dan ini saya geser dulu. Oke, misalkan saya pakai tadi ada di media sudah saya siapkan audio, di sini ada skipping stone namanya nih. Saya taruh di sini ya. Taruh di sini. Nah, misalkan saya mau play terlebih dahulu, atau kalau terlalu panjang sebentar saya akan dipotong dulu. Biasanya endingnya kayak gini ya. Bentar, hilang. Mana nih? Oh ini. Sebentar Bapak Ibu. Ini saya potong dulu. Kita potong aja misalkan di sebelah sini deh. Yang agak ini aja ya, agak pendek aja mungkin ya videonya ya. Ingat tadi kalau mau potong kita aktifkan dulu, kemudian di cut, di snip ya, split. Nah biar ini langsung geser ke sebelah kiri, nanti sebentar. Klik kanan, ripple, delete. Ada nggak ripple delete? Kalau nggak ada ripple delete, oh ada. Jadi akan ketarik ke depan kayak gitu. Nah ini kita tinggal dipas-paskan saja. Kira-kiranya di sebelah mana? Nah seperti itu. Oke. Nah langkah selanjutnya, kalau ini sudah, apa lagi ya? Saya malah jadi bingung apa lagi mau disampaikan. Oke, sebentar. Mungkin berupa gini, ini kan ada yang namanya aset itu yang tadi ya, ada video, audio dan kawan-kawannya. Bagaimana kalau kita mau mengganti audionya, ya? Padahal video kita sudah sudah ada audionya. Saya kecilkan dulu ya, ini biar kelihatan gitu. Ini saya keep dulu, ini yang mau dirender nanti untuk latihan, untuk latihan. Saya akan masukkan ulang aja nih, ini di sini. Kita kasih sebentar Bapak Ibu, kita potong dulu ini Del. Nah bagaimana kalau kita mau mengganti audionya gitu kan, ini audionya terlalu kecil padahal kita punya audio yang sudah diedit, yang di program kita memang saya ada menambahkan yang namanya Adobe Audition ya, tapi kalau nggak ini ya nanti kita skip aja ya, seperti itu. Nah ini tinggal klik kanan ya, kita klik kanan separate ya, separate audio and video, seperti itu. Jangan lupa di video audio yang ada ini, di aset yang ini tuh tinggal klik kanan separate audio dan audio. Nah, kan ini hilang nih, diganti. Nah nanti tinggal kita mengganti pakai audio yang mana, seperti itu. Misalkan saya mau menggunakan audio mana ya, konversi ini. Nah seperti itu ya, tinggal kita anggap aja ini sudah pas ya. Nah, ini ada teknik-tekniknya, cuma mungkin tidak perlu saya sampaikan di sini terlebih dahulu. Anggap saja ini sudah pas. Nah, ini kan audio aslinya, ya.
ini audio yang mau kita penggantinya. Ya, tinggal kita yang ini tuh kita del seperti itu. Gitu. Nah, kenalan lagi nih sebelah kiri, sebelah paling sebelah kiri ada yang namanya track gitu ya. Nah, ini ada beberapa tools. Ini ada namanya lock ataupun mengunci track. Mengunci track artinya kita nggak bisa tidak sengaja menghapus dan sebagainya itu aman ya. Tidak kadang-kadang kan kita tidak sengaja menghapus. Ini kalau udah lock insya Allah aman nggak terhapus. Kemudian ini jarang dipakai magnetic track, saya jarang pakai. Kemudian ini disable, artinya kalau kita klik ikon mata ini, jadi si ini tuh nggak bunyi ya. Sepanjang track 3 ini nggak ada yang muncul seperti itu. Misalkan yang ini pelatihan juga nggak muncul loh. Ya, yang pelatihan ini nggak muncul. Tanpa harus mendelete si asetnya. Tapi kalau kita munculkan si matanya ini, nanti dia muncul. Ya, pokoknya sepanjang track 3 ini, kalau kita aktifkan tanda mata, artinya ini nggak bakal muncul. Baik audio, video, gambar, dan sebagainya. Ya, seperti itu. Oke, kembali ke yang sebelah sini. Tadi kan kita ceritanya mau mengganti audionya nih, anggap jadi audio bawaan, suaranya kurang begitu jelas. Kita mau ganti video audio yang sudah diedit menggunakan aplikasi editor, misalkan Adobe Audition, katakanlah seperti itu. Ya, tinggal kita tadi aslinya di kanan, terus separate ya, separate audio dan video. Kalau sudah separate, kita taruh di atasnya yang sudah sebagai penggantinya, audio sebagai penggantinya. Sudah tinggal kita delete ini aja ya. Tinggal delete aja kayak gitu. Nah, jangan lupa agar ketika kita geser videonya ini yang atas juga ikut geser, maka perlu kita grupkan, kita gabungkan. Caranya kita gabungkan kita blok kedua file ini ya, file video saja sama file audio saja ini. Bentar sambil saya taruh mic dulu. Jadi bisa kontrol klik kayak gini atau shift klik ya. Ini pilihan saja. Tinggal kalau sudah terblok duanya nih, tinggal kita klik kanan, kemudian grupkan ya, digabungkan jadi grup yang sama seperti itu. Sehingga mau kita geser kemana-mana pun, gitu, nanti audio video yang baru itu tersebut sudah jadi satu dengan videonya, kayak gitu. Oke, Bapak Ibu, suara masih terdengar? Masih, Pak. Ya, oke. Nah, sekarang kita endingnya gimana? Endingnya adalah kita render namanya, ya, namanya render. Render itu tinggal kita ekspor di sebelah sini Bapak Ibu, sebelah kanan, ya. Oh, sebelum render tentunya kita kan akan coba play dulu, ya, kita coba preview dulu. Ini saya coba preview kayak gini. Ini katakanlah belum ada audionya, saya tambahkan audio di sini, misalkan di mana ya? Oke, misalnya saya mau ambil audionya saja nih Bapak Ibu. Ya, ini kan sebenarnya ada opening nih. Ini juga ada di Camtasia. Cuma tadi saya untuk latihan nggak pakai yang ini. Nah, gitu. Oke, saya mau ambil audionya saja. Ya, tinggal klik kanan tadi separate ya, separate audio dan video seperti itu. Nah, saya akan ngambil yang ininya saja, audionya saja. Ininya dibuang. Ya, gitu aja. Sudah, nanti tinggal pasti muncul suaranya. Nah, kayak gitu ya, muncul suaranya. Bebas soalnya yang mana. Nah, gitu. Ini kita akan belajar tentang visualis. Oke. Ini preview terlebih dahulu sebelum kita render. Tentunya aktor utamanya yaitu siapa? Kekuasaan. Ada beberapa hal yang akan kita pelajari di video kali ini, yaitu mengenai arus listrik, kemudian tegangan listrik. Oke. Sebentar, ini saya edit dulu ya Bapak Ibu ya yang ini. Editing video. Nah, kayak gini. Sebentar, tadi saya lupa, belum di save Bapak Ibu ya. Masih untitled project nih. Tadi halo, cek. Ya, Mas- Pak Suara dia bisa Pak, masuk Pak. Ya. Ini saya tiba-tiba hilang gambarnya ini. Tampilannya. Oke, sebentar. Oke. Nah, ini kan belum di-save. Saya tadi lupa. Justru harusnya di awal-awal Bapak Ibu ya, biar kalau pas lagi mati listrik atau apa kan nggak aman gitu ya. Save ya, tinggal save aja. Ctrl S boleh ya, atau file save gitu aja ya. Kalau pertama kali kan save as seperti itu. Nah, di mana letaknya? Nah, ini kan defaultnya di sini kalau kita habis install ada dokumen, ada Camtasia Studio, defaultnya memang di situ.
Cuma untuk ini sebenarnya bebas dimanapun, cari apa harddisk atau basis yang ini yang space-nya muat gitu ya. Misalkan saya tadi dapatnya di sini nih di YouTube latihan guru berbagi. Nah ini kasih ini ya, kasih namanya Camtasia Project ya, ekstensinya .psc project. Nah ini nanti yang untuk penugasan ini yang dikumpulkan ya Bapak Ibu ya, seperti itu. Sebentar, misalkan saya mau kasih nama latihan gitu aja ya. Latihan ragil gitu aja misalkan. Kita save. Oke, sudah save. Oke, sudah save nih. Nah, nanti kan tinggal ekspor. Ekspor. Ya, kita akan latihan ekspor. Ekspor. Nah, lokal file saja. Akan disimpan di komputer kita ya. Bisa langsung ke video, bisa langsung ke Vimeo, ke Google Drive dan kawan-kawan. Tapi yang paling aman, yang paling apa ya, paling umum itu menggunakan local file saja. Nah, klik local file. Nah, saya menggunakan bawaan saja. Boleh nggak kita edit-edit? Ya boleh, terserah mau pakai yang seperti apa kayak gitu ya. Saya biasanya langsung bawaan ini aja ya, disesuaikan dengan ini. Kemudian next, kemudian maunya yang mana? Ya, karena ini video tentunya MP4 ya, MP4 ya, seperti itu ya. Ini memang rekomendasi dari itunya MP4, melihat aset-aset yang saya punya seperti itu. Oke, setelah itu tinggal next, kayak gitu. Ini kontrolnya, ini saya misalkan mungkin defaultnya ketika Bapak Ibu baru install itu di sini klik kayak gini nih. Ini dihilangkan saja ya. Karena nanti terlalu banyak file yang diekspor ya. Karena kita butuhnya hanya videonya saja. Ini tinggal dibuang saja seperti itu. Zeiss biasanya saya default aja kayak gitu. Kalau ini full HD ya, jadi 1920 1080 tergantung layar komputernya. Kalau layar komputernya kecil HD saja 720p ya, nanti nggak seperti ini. Video setting, nah ini tentang kualitas saya biasanya default saja. Karena apa? Kalau ini dinaikkan nanti ukuran filenya jadi besar juga seperti itu. Nah, ini 60% menurut Camtasia-nya itu sudah moderat lah ya, sudah tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil, tetapi secara kualitas juga tidak mengurangi seperti itu. Audio juga saya default saja, ini bebas sebenarnya di otak-atik ya, ini saya bebas. Oke, next lagi. Oke, nah ini kan kalau versi free itu pasti ada watermark-nya ya. Kebetulan yang di sekolah sama yang saya pakai ini sekarang sudah sudah full ya. Jadi watermark-nya bisa kita hilangkan ya. Tapi kalau masih free pasti default-nya masih ada watermark-nya. Gede banget di tengah-tengah. Camtasia, Camtasia. Oke, ini nggak usah ini dihilangkan saja centang di include-nya ya, dihilangkan. Kemudian next. Nah, ini kasih nama. Setelah kasih nama, tadi kan videonya namanya latihan ragil gitu ya. Nah, ini tinggal di mana? Di folder mana nih kita mau mengisinya. Misalkan saya tadi mau di apa ya, YouTube ya kalau nggak salah ya, YouTube yang guru berbagi lah di sini seperti itu. Nanti akan saya simpan hasil rendernya di sini. Tinggal save itu aja. Nah, tinggal ini sih boleh centang boleh enggak centang, itu terserah, ini sangat-sangat terserah ya. Oke, saya biarkan saja. Terus kemudian finish, tinggal kita nunggu rendering ya. Nah, rendering ini tergantung komputer kita ya, bisa cepat bisa lambat kayak gitu, spesifikasi dari komputer atau laptop kita. Oke, sudah 100%. Tampilan di Bapak Ibu apa ya, tampilan layarnya? Halo, Production complete, Pak. Production is complete. oh udah ya, sebentar saya harus stop share dulu ya. Jadi hasilnya itu sebentar, wait, mana ini? Guru berbagi. Oh ini. Oke ya. Nah ini nih hasilnya di folder ini ya, latihan Pak Ragil tadi ya, latihan Ragil gitu ya. Ini video hasilnya nih. Seperti itu. Oke. Mungkin saya harus stop share untuk hasilnya seperti apa lagi. Sudah muncul ya videonya, tapi masih pause. Ya, sudah, Pak. Coba saya play terlebih dahulu. Ini hasil tadi. Ya, ini opening. Kayak gitu. Oke. Lalu ada video. Nah, itu istilah jalan-jalan. Apa yang jalan-jalan? Tentunya aktor utamanya, yaitu siapa? Luasan. Ada 4 hal yang akan kita pelajari di video kita kali ini, yaitu mengenai arus listrik, kemudian tegangan listrik,
Oke, ini sudah berakhir. Akan saya jelaskan sedikit lagi nih Bapak Ibu. Di sini kan layarnya kecil nih, ya, layarnya kecil. Kenapa? Karena tadi video asetnya itu video kecil yaitu 720p ya, HD. Tetapi sedangkan tadi saya ekspor itu full HD, ya, yang 19 berapa itu sampai 108 mau seperti itu, ya. Oke, itu yang terjadi ya. Kalau antara file aset dengan outputnya berbeda, ya, maka hasilnya akan seperti itu. Baik, sebentar akan saya share ulang. Mungkin nanti akan coba ini ulang ya. Nah, ini finish. Oke. Nah, kenapa hasilnya videonya mengecil? Karena si ininya nih, video bawaannya ini tuh hanya kecil ya, 720p. Sedangkan tadi saya ekspornya yang lebih besar. Makanya gambarnya akan mengecil. Nah, biar nggak mengecil ya tentunya jangan yang segini dimensinya ya, tetapi disesuaikan dengan video aslinya, yaitu misalkan MP4 only ya, yang ini ya, up to 720p. Nah, ini kan skalanya seperti ini, ya. Nanti hasilnya akan lebih kecil ya, akan seperti itu. Kita close dulu. Oke, kita tunggu render. Jalan-jalan. Apa nih yang jalan-jalan? Tentunya aktor. Oke ya, kurang lebih seperti itu mengenai proses dari awal sampai akhirnya ya, editing video menggunakan Camtasia. Barangkali sampai di sini dulu Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan, silakan. Waktunya insya Allah masih banyak. Halo, monggo silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan lebih dahulu, boleh teknis tadi, boleh tugas semuanya. Silakan. Halo, tes. Oh, suaranya nggak ada ya? Silakan Bapak Ibu, barangkali ada yang mau ditanyakan lebih dahulu. Dari saya Pak Ragil. Ya, monggo Pak. Ya Pak. Ya, mau nanya kalau yang untuk merubah background ya, seperti virtual background itu misalkan kita ngambil gambarnya dengan layar hijau gitu ya, kemudian merubah backgroundnya itu fasilitas yang di Camtasia-nya gimana? Siap. Pak ya, ininya apa yang ada hijaunya gitu. Iya. Ini loh, gitu yang ada hijaunya. Oke, sebentar. Sudah ada. Link green screen, oke. Sip. Bentar, Pak. Ini saya masukkan ke aset terlebih dahulu. Baik, saya share ulang. Di sini tadi saya habis membuat ini baru ya, ngasih import baru ya, aset baru di sini nih ya, yang ada green screen-nya seperti itu. Sebentar, misalkan saya mau taruh di sini, kalau besar gitu, sini. Nah ini kan kayak gini ya Bapak ya, betul banget nih. Nah kita ini dulu, tentunya kita rubah stylenya terlebih dahulu. Silakan. Nah, ini katakanlah seperti itu. Atau mungkin saya tak pendekin aja ya Pak ya, sebentar. Misalkan di sini saja. Oke, ini skalanya saya kecilkan saja. Nah, gini ya Bapak Ibu ya. Ini tinggal di kemana ini, misalnya di sebelah sini. Ini kan yang hijau ya Bapak Ibu ya. Ini hijau. Kenapa di atasnya si muka si ini, karena di layer atas ini track 3, sedangkan video bawahnya kan track bawahnya yang ini. Makanya gambarnya numpuk. Nah, ini kan numpuk jelek banget. Ya perlu kita hilangkan yang hijau-hijaunya. Caranya di sini ada yang namanya plus di more ya, plus more mana, visual effect ya, more visual effect. Nah di sini ada color adjustment ya, ada colorize dan kawan-kawannya ya. Oke, kita coba-coba satu dulu nggak masalah ya, atau misalnya kita
Kita pakai yang ini nih, colorize ya, seperti itu. Bisa nggak? Nanti tinggal kita drag ke yang ini ya. Bisa di tadi sih mana ya filenya? Ini mungkin ya, terus ini. Bentar, Bapak. Yang ini yang mana nih? Oh, yang atas. Tinggal kita drag ya ke situ, ke video yang mau kita buangkan hijau-hijaunya. Seperti itu. Coba lihat. Kalau sudah, tinggal keluar. Bentar. Remove color nih Bapak Ibu. Namanya remove color bukan color ya. Remove color karena kita akan menghapus warna. Kita drag ini ke ke video tadi yang mau kita hapus backgroundnya. Nah kayak gini. Sudah kelihatan tuh Bapak Ibu. Ya. Atau manual kita klik gitu ya seperti itu di yang tadi yang ini. Kita anggap aja masih belum ini. Klik manual kan warna hijaunya mau dibuang ya. Makanya klik yang warna hijau ini. Nanti tinggal hasilnya seperti ini. Warna hijaunya hilang. Ya. Warna hijau akan hilang. Nah, di sini kan ada masih agak sedikit masih jelek lah. Ini kan ada warna hijau-hijaunya nih, subscribe-nya warna hijau. Apa ya di loncengnya juga ada warna hijau nih. Tinggal kita mungkin ini aja toleransinya yang dinaikin atau diturunin nih seperti itu. Di toleransinya. Ngaturnya di bagian sebelah kanan itu namanya properties. Sehingga nanti kalau kita play ya, nanti hijau-hijaunya nggak muncul, background-nya nggak muncul. Nah seperti itu. Itu istilah jalan-jalan. Apa yang jalan-jalan? Padahal aslinya tidak seperti itu. Padahal aslinya seperti yang tadi. Nah kayak gini aslinya. Jadi misalkan kita habis rekaman nih, ini anggap aja tulisan subscribe sama gambar lonceng ini, anggap aja ini kita ya Bapak Ibu ya. Kita mau menghilangkan background-nya yang habis kita rekaman, background-nya warna hijau. Seperti itu. Tinggal tadi kita ke remove color, color mana yang mau video mana yang colornya mau dibuang. Jadi yang seperti ini. Sebentar. Yang ini ya. Nah, seperti itu. Tinggal diklik nanti hilang warna hijaunya. Kemudian untuk memperbaikinya kita tinggal geser-geser toleransinya. Kanan kiri seperti itu. Sampai yang kira-kira pas tapi tidak merusak, tidak bikin ininya rusak gitu. Kalau terlalu besar kan ini hilang tuh. Ini kan rusak. Nah, ini kita ya pakai ini feeling aja. Pakai feeling saja kira-kira pasnya di mana seperti itu. Jadi kalau besar tinggal sekalinya kita mainkan. Misalkan seperti ini kan kita bebas ditarik dimanapun di sini misalkan. Sudah. Tinggal kita kalau kita play ya seperti itu. Nanti kayak gitu muncul. Ini kita akan belajar tentang dinamis yaitu istilah jalan-jalan. Seperti itu Pak Bibit. Tentunya faktor utama. Ya, terima kasih Pak Ragil. Iya Pak, siap. Bapak Ibu yang lain barangkali ada yang mau bertanya lagi silakan. Masih ada waktu nih. Pak Ragil boleh bertanya? Suara saya jelas ya Pak? Ya, terdengar Bu. Oke, Pak. Mungkin Ya. untuk pemula bisa diinfokan aset apa saja yang minimal harus kita punya seperti itu Pak. Untuk membuat sebuah video. Kalau tadi kan Pak Ragil sudah komplit banget ya. Saya lihatnya sampai terbengong-bengong gitu. Jadi mungkin untuk saya yang pemula, aset apa yang minimal harus kami miliki dulu sebagai modal nanti untuk mengumpulkan tugas ke Pak Ragil lah seperti itu. Mungkin itu Pak. Terima kasih Pak Ragil. Baik, jadi aset ini mungkin sekaligus ngasih ini ya, ngasih informasi tugas seperti apa yang Bapak Ibu ya. Jadi mungkin sambil saya share screen aja tadi mana? Ini kali ya. Nah, jadi nanti yang perlu dikumpulkan ya, pertama itu nama projectnya. Ini nih, file projectnya ini. Kan kalau nggak salah sama bunyinya sudah diimportkan juga ya. Ini namanya projectnya ya Bu, file project. Ini dikumpulkan seperti itu. Karena kalau saya munculnya ke Camtasia dengan tampilan yang tadi hasilnya Bapak Ibu latihan editing seperti itu. Tetapi
kalau tidak ada video-videonya, aset tambahannya, ya itu ya nggak bisa nggak muncul dalam arti video asetnya nggak muncul seperti itu. Jadi untuk sekaligus menjawab ini buat tugasnya ada file project seperti ini tadi di save ya, di save kan nanti file projectnya save-nya nih, save namanya latihan belajar lagi tuh, yang TSC Coach itu ya yang perlu dikumpulkan. Terus aset-asetnya agar ketika saya buka, saya ini muncul ya, muncul juga videonya, audionya, logonya dan kawan-kawannya seperti itu. Nah, minimal apa yang perlu diinsertkan asetnya. Jadi berupa video pendek saja dari Bapak Ibu atau video lain terserah deh. Tapi enaknya mungkin video pendek kayak gini ya kayak saya tadi ya. Kenapa pendek? Biar filenya kecil aja sih Bapak Ibu. ya kayak kalau yang tadi kan hanya beberapa menit tuh ya, hanya beberapa menit saja ya. Nggak ada beberapa menit, malah beberapa detik saja, mungkin ada 30 detik atau 50 detik atau maksimal banget 1 menit lah ya. Yang pertama itu ini ya, video. Selain saya TS Project ini videonya, video mentahnya yang mau kita potong-potong ya, yang mau Bapak Ibu potong-potong, yang mau diedit seperti itu. Kemudian logonya serah mau logo yang lain atau logo sekolah ya, mungkin dari teman-teman kita dari Tensi ada bisa menyiapkan logonya ya, nanti tim saya seperti itu. Terus misalkan ini katakanlah video asli kok suaranya jelek kayak gitu ya, kan kita butuh video audio yang sudah diedit ya. Nah ini editnya kan bisa bebas, bisa menggunakan editor apa saja. Intinya apa ya, biar suara itu lebih enak lah ya, kayak yang kemarin diajarkan oleh yang dibagikan oleh Pak Bintang sama Pak Adi ya, menggunakan Adobe Audition namanya itu. Jadi mungkin awalnya cempreng suara aslinya di sini nih, tetapi setelah menggunakan Adobe Audition, suaranya ada bassnya ya, ada cempreng-cemprengnya juga ada, lebih enak lah ya, kayak suara radio gitu. Nah itu juga mungkin perlu disimpan seperti itu, di-uploadkan. Kurang lebih seperti itu Bu Tisna. Baik Pak Ragil, terima kasih Pak. Ya, jadi video mentah, ya. Oke, kalau terus audionya juga sudah menurut Bapak Ibu, oke ya udah pakai itu aja, ya. Tapi kalau masih mau diganti, gantinya juga disertakan ya, disertakan. Tujuannya nanti kan kayak tadi yang sudah kita pelajari bersama, klik kanan di video mentahnya itu, di separate ya, separate terpisahkan antara audio sama video kan ada audio penggantinya. Audio aslinya kita buang, kita tempel dengan audio yang penggantinya seperti itu. Oke, iya. Baik. Terima kasih Pak Ragil. Bapak Ibu yang lain barangkali silakan. Bu Nurul masih ada waktu. Pak Ragil mau nanya. Silakan. Ya, mau nanya itu yang tracknya Pak. Jadi tadi kecepatan apa ya Pak? Track berapa tuh? 1, 2, 3 itu coba Pak diperlihatkan lagi Pak. Sudah lihat ya? Ya, nah itu. Jadi itu tracknya berarti ada, benar Pak? 4, 1, 2, 3, 4 itu. Jadi 4 Bu. 4. Jadi kalau ya, track 4 itu berarti untuk logonya ya Pak ya. Kemudian intinya oke ya. Terus track 3-nya untuk opening, dan ini tadi apa Pak namanya ya, yang ada pelatihannya logonya itu Pak? Lower third apa? Bukan. Iya apa Pak tadi? Lower third bukannya. Oh lower third, oke. Terus yang track 2-nya coba Pak, soalnya tadi ketinggalan Pak. Track 2-nya, oh ini skipping tune. Nah yang ini lower third nih. Ah ya. Ini audio closing. Oh itu audionya ya. Audio. Nah, kemudian kalau yang track 1-nya itu yang video mentahnya ya Pak nih. Jadi kan gini Bu, cara mudahnya ini ya. Ya. Kan kalau di itu namanya layer ya Bu ya. Lapisan. Ya kalau kita punya buku ya Bu ya, ditumpuk kan. Tentunya apa? Yang paling bawah kalau tertumpuk oleh buku yang di atasnya, yang paling bawah nggak kelihatan kan? Ya kan, seperti itu. Ya kayak misalkan ini di full nih, tulisan ini di full, pasti semuanya ini nggak kelihatan gitu. Atau dari yang subscribe ini kan awalnya kan hijau, ya agak full segitu kan lagi hijau kan full. Tentunya akan menutupi layer di bawahnya.
Nah, gitu. Hanya saja ada teknik untuk membuang sebagian dari warna yang kita inginkan. Nah, kenapa logo itu paling atas? Ya karena harapan kita kan logo selalu muncul di sepanjang video, nggak terpengaruh oleh kemunculan video-video yang lain. Kayak gitu. Ini logo juga sama logo, harapannya di depannya video utama kan. Ya, atau subset tentunya apa namanya di atasnya video utama. Jadi kayak lapis aja deh, kayak tumpukan buku ya. Yang paling pengen muncul, paling kelihatan banget ya paling atas. Kayak gitu. Oke, Pak Ragil sudah jelas. Terima kasih. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Bu Nurul, masih ada waktu saya? Masih Pak Ragil sampai jam 11.45. Ya, oke deh. Mungkin Tanya ini jawab. Tanya jawab boleh atau bagian yang salah satunya lagi ya Bapak Ibu ya. Jadi ini namanya record layar yang biasa saya pakai. Ini juga ini pakai PowerPoint nih ya. Ini pakai PowerPoint ya. Mungkin saya pakai ini aja, new asset aja ya, new project aja. Yes, kita akan latihan namanya record. Ya. Nah, kita record seperti itu. Nah, yang mau di-record yang mana nih? Ya. Misalkan saya mau record yang PowerPoint. Sudah muncul Bapak Ibu blank putih? Hitam Pak, blanknya. Belum, Pak. Belum Pak. Hitam. Mungkin stop share mungkin ya. Saya share yang blank putih itu. Mana ya? Blank putih mana? Oh ini. Sudah muncul ya blank putih? Sudah. Ini kan PowerPoint-nya di F5 itu. Ya, PowerPoint-nya di F5. Nah, ini kalau kita mau rekam, nah kita settingnya di sini nih, yang mau direkam seluruh full, ya, ataukah apa, kameranya mau dimunculkan atau enggak, misalkan mau di on kan nanti gambar kita muncul di bawah, seperti itu. Kalau enggak, saya sih biasanya enggak ya, biasanya enggak muncul kamera. Audionya saya biasanya juga tidak langsung di sini, audionya rekamnya di HP ya, biar suaranya lebih karena pakai aplikasi yang ada di HP seperti itu. Ini bebas. Ini default saya saja ya Bapak Ibu ya, seperti ini. Nah, tinggal rek ya. Tinggal klik rekam, artinya kalau sudah klik rekaman sudah mulai merekam ini semuanya. Nah, nanti kalau sudah selesai tinggal klik F10 namanya ya, namanya F10. Bikinnya atau memulainya F9, akhirnya adalah F10. Jadi ini contoh yang biasa saya lakukan, saya F5, kemudian rekam layar seperti ini. Sebentar, 2, 1. Nah, ini sudah mulai merekam layar. Nah, biar si panahnya ini nggak kelihatan, saya sembunyikan ke sana, kayak gitu ya. Kemudian tinggal kita menggunakan enter boleh atau panah ke bawah boleh. Ini teman-teman aja. Oke, seperti itu. Nah, nanti kita play bisa nggak? Oh, udah bisa ya. Ini kita sudah merekam layar. Ini saya sambil cerita kayak gini, sambil cerita apa-apa, sambil merekam suara maksudnya ya. Sambil merekam suara kayak gitu. Kayak gitu. Seperti apa, bla 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 gitu. Ini saya cepat-cepat saja ininya. Kalau sudah nanti tinggal F10 Bapak Ibu ya, tinggal F10. Oke, kita tunggu. Sudah saya F10 nih. Saya akan coba share screen lagi, kasih ulang. Nah ya, kasih ulang. Nah, ini hasil tadi rekaman yang tadi Bapak Ibu. Ya, di sini di media ya, di aset media ini. Oleh karena tadi saya tidak merekam suara juga, nah, makanya di sini kan nggak ada suaranya, nggak muncul suaranya. Nah, apa namanya? Sekarang anggap aja kita sudah gabungkan dengan audio yang tadi ya Bapak Ibu ya. Misalkan saya ngarang aja, anggap aja ini sudah mulai gabungannya. Atau saya ambil contoh rekaman ya Bapak Ibu ya. Saya ambil contoh rekaman. Sebentar saya mau upload dulu, insert dulu. Nice. Ini contoh dari cara merekamnya, tapi nanti yang mau saya pakai itu contoh yang sudah direkam saja. Oke, jadi ini hasil rekamannya tadi. Ya, seperti itu. Tinggal kita foto, kita tambahin apa yang seperti yang tadi kita pelajari bersama-sama. Nah, gitu Bapak Ibu. Oke. Nah, tapi saya nggak pakai ini, saya mau pakai rekaman yang kemarin dipakai setelah buat pemantapan atau ngajar di kelas. Saya lupa nih. Oh, ini berarti pas ngajar di kelas. Nah, ini
juga audionya seperti itu. Nah, tentunya kan kita akan apa namanya, melepaskan apa saya. Ini kan audionya pasti tabrakan nih Bapak Ibu ya. Bawaan dari rekaman sama rekaman yang saya rekam di HP yang sudah saya edit. Ya, saya edit menggunakan Adobe Audition seperti itu. Nah, kan saya mau menghilangkan ini nih, mau membuang audio bawaan yang suaranya kecil, cempreng banget. Mungkin kalau saya play, suaranya terdengar nggak Bapak Ibu dari situ? Kalau saya play. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar nggak suaranya? Selamat pagi semuanya ya. Gimana Bapak Ibu, terdengar nggak suaranya tadi ya ketika saya play? Iya, kedengaran. Dengar ya. Ini aslinya nih. Ini suara rekaman aslinya. Nah, setelah saya rubah, maka sebentar ini saya hide dulu ya. Ini dulu, tak sikat dulu ya. Oke, nah audionya kan mau saya ganti. Nah, gantinya gimana? Nah, itu dia. Maka harus disesuaikan. Sebentar, tapi itu saya harus pakai dua tangan. Atau gini deh, anggap aja ini sudah oke, ya. Saya mau rubah ini kan, ini mau dibuang yang aslinya, mau diganti sama yang atasnya. Anggap aja dia udah match, udah pas kayak gitu. Untuk previewnya jangan dulu di-download, tapi kita play dulu aja seperti itu. Ada dua living and playing sehingga untuk HBM-nya. Nah, sementara di soalnya sudah berbeda Bapak Ibu. Ada ngetasnya, ada informasi sebelum kita masuk ke gimana ini, seperti itu. Ya. Oke. Jadi ini contoh dari apa namanya, cara merekam seperti itu. Entah merekam layar untuk yang tadi menggunakan PowerPoint atau merekam hasil rekaman kita entah di Zoom, entah di CloudX seperti itu. Nah, setelah saya coba-coba ternyata rekaman asli suaranya itu jelek. Ya, suaranya tuh enggak. Oke deh, misalkan saya pause saya hide dulu yang nomor 2 nih. Ini kan suaranya dari sekolah tentang ya Bapak Ibu ya. Berbeda dengan suara yang satunya lagi. Nah, suaranya kecil. Sampai tanggal 19. Ini suara aslinya. Itu UTS ya, ada UTS. Nah, UTS-nya seperti ini bedanya Bapak Ibu dengan audio yang apa adanya dengan audio yang sudah kita contoh sebelumnya bahwa ya, semester genap itu kelas 10 sendiri. Oke, seperti biasa, misalkan ini anggap aja ini sudah ini ya Bapak Ibu ya, udah diedit lah kayak tadi, udah tinggal digabungkan lagi, biar nggak kemana biar nggak lari kemana seperti itu. Tinggal klik ini, kemudian klik satunya lagi, nah, tinggal kita klik kanan, dijadiin grup seperti itu. Ini sudah jadi satu kesatuan. Ya. Sudah jadi satu kesatuan. Misalkan saya ambil contoh, nah, di sebelah sini, nah ini udah jadi satu kesatuan. Jadi maka tidak ada perbedaan keping. Tinggal nanti kita ekspor lagi kayak gitu. Kurang lebih singkatnya seperti itu Bapak Ibu cara merekam ya. Barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan. Pak Ragil izin bertanya Pak. Mas Hilman, gimana? Iya, untuk tadi kan editingnya kan pakai Camtasia ya Pak. Nah, sedangkan saya sendiri sudah biasa pakai Adobe Premiere, itu bagaimana Pak nanti Pak? Apakah boleh gitu dalam mengumpulkan tugasnya? Gimana nih Bu Nina? Sesuai judul aja Pak ya. Latihan Pak Hilman ya, latihan. Cerita. Gini, ceritanya kita kan ceritanya lagi latihan. Ya mungkin memang editor video banyak sekali ya, ada Viva Video, ada apa ya, ada Filmora dan kawan-kawannya, termasuk Adobe Premiere Pro ya. Premiere Pro mungkin lebih tinggi ya dari Camtasia. Ya mungkin untuk keperluan ini aja, keperluan belajar, ya penugasannya sesuai dengan ini aja Pak Hilman ya. So yang dikumpulkan juga bukan hasil renderingnya, tetapi file tadi ya. Misalnya saya coba sebentar mau saya screen ulang. Oke. Nah, yang dikumpulkan kan berupa ininya, file-projectnya ini, sama aset-asetnya, kayak gitu. Berarti Camtasia itu semuanya ya Pak? Ya. Baik Pak. Siap. Jadi apa yang namanya, ya tujuannya kan kita lagi belajar menggunakan Camtasia. Ya.
Ya. Tentunya Bapak Ibu juga sudah ada yang sudah bisa Camtasia, ada yang mahir di yang lainnya kan seperti itu kan. Cuma kan kita programnya lagi program belajar kan gitu ya, belajar bersama-sama. Tentunya yang akan dilihat kan prosesnya ya Bapak Ibu. Jadi yang saya nilai pun nanti berupa itu file project-nya. Karena kalau file project-nya saya klik buka, pasti masuknya ke Camtasia seperti ini. Oh, sudah ada ininya belum? Misalkan sebenarnya saya mau open project yang tadi ya, yang resmi. Sudah ada openingnya belum, sudah ada lower third-nya belum, sudah ada apalagi tadi ending ya, dan kawan-kawannya itu, sudah ada transisinya apa belum, seperti itu Bapak Ibu. Jadi sekali lagi misalkan sebentar saya akan share ulang. Jadi yang akan dinilai kan ketika file pcos-nya tadi di open, saya klik, itu akan muncul seperti ini pekerjaannya Bapak Ibu. Sehingga ketika ketika saya lihat, yang saya lihat seperti ini sudah ada belum pembukaannya, openingnya, ya, ada ininya belum, identitas lower third, atau bahkan mungkin bila perlu ini ya tadi yang menghilangkan background seperti itu yang dinilai. Jadi bukan hasil rendernya bukan. Karena kalau render kan bisa dari mana saja. Seperti itu ya, Bapak Ibu. Baik Pak, terima kasih Pak Ragil. Oke. Yang lain lagi silakan. Masih ada sedikit waktu. Bapak Ibu. Kalau sudah, ya saya serahkan kembali lagi ke... Tanya dulu Pak Ragil. Halo, Pak Ragil. Ya. Awe. Itu ada batasan durasi minimum nggak Pak Ragil? Untuk tugasnya itu? Mungkin maksimum apa ya Pak yang menaknya ya Pak ya? Maksimum ya. 5 menit apa? 5 detik ya? Nggak maksimal 1 menit lah. Karena ini kaitannya sama asetnya kan harus diupload juga. Kalau terlalu panjang nanti kan gede juga ya Bapak Ibu, uploadnya gede juga gitu. Oh gitu. Jadi 1 menit ya. Iya. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, mudah-mudahan pembelajaran kita pada hari ini bermanfaat buat kita semua, buat SMA Telkom tentunya, Bapak Ibu. Saya kembalikan ke Bu Nurul. Baik, terima kasih Pak Ragil atas ilmu berbaginya pada siang hari ini, dan Bapak Ibu kita sudah mengenal dan semoga bisa langsung praktek ya Pak Ragil tentang apa itu Camtasia, bagaimana penggunaannya untuk pembelajaran anak-anak nanti. Bisa di sekolah ya Pak Ragil, sudah ada ya Pak Ragil? Ya, sudah di lantai atas ya, ada perpus ya, tetangga. Oh, Bapak. Ya, monggo Bapak Ibu kalau mau mencoba silakan, sudah ada di lab atas perpus ya Bapak Ibu. Baiklah Pak Ragil, terima kasih sekali lagi untuk ilmunya untuk siang hari ini. Dan kembali lagi saya ke MC kita pada hari ini. Dari saya moderator dan Pak Ragil sebagai narasumber cukup sekian dan selanjutnya saya serahkan kembali ke MC Bu Berlian. Kepada Bu Berlian dipersilakan. Ya, terima kasih Bu Nurul. Wah, luar biasa sekali materi hari ini. Terima kasih Pak Ragil sudah berbagi ilmunya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Bu Nina, ini bagaimana untuk pengumpulan tugasnya? Ada yang mau disampaikan Bu Nina? Biasa Bu Berlian nanti di grup The Best. Oh, di grup aja. Oke, ya sudah. Jadi closing aja ya Bu Nina ya, saya closing ya. Monggo Bu Berlian. Ya, alhamdulillah kegiatan guru berbagi telah selesai dilaksanakan ya. Semoga membawa manfaat untuk kita semua Bapak Ibu, bisa mencoba belajar lagi. Saya juga ini belajar lagi karena dari dulu saat kuliah saya paling nggak tertarik sama editing video. Nah ini jadi belajar lagi harus bikin video ya seperti harapan Pak Wid untuk media pembelajaran gitu. Nah, monggo sebelum closing kita hafalkan hamdalah bersama-sama untuk mengakhiri kegiatan siang ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak Ibu untuk atensinya. Terima kasih Pak Ragil. Semoga menjadi ladang pahala untuk Pak Ragil karena sudah berbagi ilmu. Saya akhiri, mohon maaf yang sebesar-besarnya dari saya pribadi. Mohon maaf Bapak Ibu kalau banyak kekurangan.
Terima kasih semuanya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Putra, monggo Pak Putra, kalau mau ditutup.